Oke, selamat pagi. Saya cukup terheran-heran melihat tadi ada standar motor yang masih nyantol ke bawah. Nyantol ke bawah. Selamat pagi, Motovlog Padang Pariaman. Masih dalam rangkaian singkat kita ke Kota Pariaman. Hari ini kita akan membahas masalah per-YouTubean Motovlog di YouTube. Apa kabarnya? Oke, sebelumnya saya mau mendeskripsikan channel saya sendiri. Channel saya udah lama saya buat, di bulan April tahun 2016 atau 2012, saya lupa. Channel YouTube saya ini saya buat dari awalnya dari sebuah keisengan, dan juga saya buat ingin berbagi dengan sesama. Sekarang mungkin saya lagi fokusnya ke motovlog. Di samping itu YouTube saya ini juga akan lebih fokus juga ke edukasi, dan juga nanti akan dibarengi juga dengan hiburan dan juga tutorial. Kita membahas tentang motovlog di YouTube. Mungkin kita sebagai konten kreator motovlog sangat merasakan ya susahnya mencari subscriber, mencari jam tayang. Cukup susah dibandingkan dengan konten-konten gaming, konten-konten apa ya, konten-konten prank gitu, bisa jadi konten-konten masakan atau kecantikan, tutorial kecantikan, atau konten-konten apa ya yang lebih cepat, konten-konten kayak artis lah, bermula dari artis langsung 2 hari 3 hari sudah monetize. Ya, sebagai seorang motovlog, saya mengakui juga seorang motovlog dan juga buat rekan-rekan motovlog lainnya, semoga tetap semangat mengejar monetisasi. Saya harap monetisasi bukan sebagai tujuan awal kalian membuat YouTube, karena percayalah, kalau kalian cuma target monetisasi tanpa dibarengi dengan hobi atau kegemaran kalian buat nge-vlog, buat memberikan edukasi kepada subscriber, percayalah konten kalian tidak akan berkembang. Konten kalian hanya stuck di sana-sana aja, kecuali kalian ada backup dari orang-orang yang sudah terkenal melakukan apa, pansos lah namanya ya, untuk mengejar monetisasi. Tapi percayalah, semua hal itu tidak akan berhasil tanpa kalian mulai dari hati kalian sendiri, dari dalam diri kalian sendiri, bahwa seorang konten kreator, seorang YouTuber harus dari hatinya sendiri. Aduh, saya ngomong apa ini?
Tapi ya begitulah. Tapi apa sih seorang motovlog yang harus disiapkan oleh seorang motovlog? Sebenarnya itu pembahasannya udah banyak ya yang membahas ini. Tetapi saya juga ikutan lah meramaikan perjagatan konten motovlog ini. Tapi yang pertama kalian mulai yaitu ada niat gitu. Semua yang di awal itu semua adalah niat. Nggak ada niat kalian nggak akan mulai gitu. Ada dorongan niat, ada dorongan dari batin untuk memulai, ya, dan kalian akan mulai gitu. Tapi kalau tidak ada niat dari hati kalian, kita tidak akan mulai. Yang kedua itulah peralatan dalam motovlog. Yang pertama utama sekali adalah motor gitu. Kalau kalian ada kamera pun, kalau nggak ada motor ya nggak jadi motovlog, jadi vlogger aja gitu. Nah, motor, untuk motor sendiri nggak harus motor besar, nggak harus motor Harley Davidson atau motor canggih atau gimana. Dengan motor bebek pun seperti saya, Vespa boleh juga, CB boleh juga, lama R-Ranking juga boleh juga, atau kalian pakai becak juga boleh juga sih, becak motor gitu kan, boleh juga, nggak masalah. Cukup dengan modal motor itu kalian sudah bisa. Caranya sih jangan berisik aja nanti, atau kalian buat motovlog yang musik aja di silent juga boleh. Yang kedua itu peralatan yang kalian siapin itu kamera. Banyak yang tanya ke saya, kamera apa yang bagus. Nggak perlu apapun gitu kan. Kalian coba aja dengan pakai HP dulu. Kalian dapat feel atau dapat moodnya di sana di HP, kalian lakukan lah. Toh banyak kok holder yang bisa ditempelkan ke helm, ke body part kita untuk menjaga HP. Kalau kalian malu, kalian bisa taruh di body kok, kayak menggunakan tas gitu. Atau kalian nggak malu taruh HP di Honda, taruh holder atau di helm, HP di holder juga ada, juga nggak masalah. Tapi yang sangat disayangkan kalau kalian pakai HP, biasanya kalian harus menentukan dulu resolusinya. Jangan kalian ambil resolusi tinggi, karena 30 menit aja kalau merekam itu memori akan penuh 2 GB sampai 3 GB. Kasihlah resolusi yang tipis, yang kecil, tapi tidak membuat kualitas gambar kalian blur gitu. Setelah itu alatnya, motor, kamera, helm juga bisa. Helm, kadang motovlog ini harus helm full face bang. Iya harus, kadang harus ya. Nggak harus sih, cuma bagusnya motovlog full face karena akan berhubungan dengan kualitas suara. Kecuali kalian mempunyai kamera internal di kamera seperti saya ini, tangkapannya lebih jernih, kalian nggak perlu full face. Tapi saya tetap menggunakan full face karena lebih nyaman aja. Oke, kita berada di, kita ambil kanan, jalur Pasar Pariaman. Oke, setelah kamera yang pertama itu tadi niat, yang kedua peralatan, yang ketiga itu yaitu peralatan edukasi, kemampuan mengedit. Edukasi lagi, kemampuan untuk mengedit. Kadang kalau kalian aja ambil video seperti ini, seperti saya no edit, oke lah, no edit. Tapi kalian harus mempunyai kemampuan juga untuk mengedit, dan juga kemampuan juga untuk menguasai YouTube, algoritma YouTube gitu. Jangan-jangan kalian berkonten nggak diedit, sedikit peminatnya. Nah, yang keempat yaitu
pertama itu niat, yang kedua peralatan, yang ketiga itu kemampuan mengedit, yang keempat itu pengetahuan menguasai alam, menguasai kendaraan. Jangan sampai kalian motovlog, kalian nggak pandai menguasai motor gitu. Kalian nggak bisa bawa motor, kalian nggak bisa menguasai jalan, dan juga kalian tidak menguasai bahan, tidak ada bahan untuk kemampuan kecakapan lah namanya ya, kecakapan untuk berbicara. Tapi itu sebagai sekunder, kemampuan yang kalian temui. Kalau kalian nggak bisa berbicara di kamera, kalian juga bisa menyampaikan teks juga kok di video. Tanpa kalian berbicara juga bisa kok. Nah, yang keenam ya, yaitu kembalikan semuanya kepada Allah. Setelah kalian berusaha semua, setelah kalian berapa kesungguh-sungguhan, kembalilah, kun fayakun. Sambil dia nggak apa-apa. Seperti itulah seperti saya bilang tadi. Oke, sampai di sini dulu bicara kita mengenai motovlog. Apa sih yang diperlukan seorang motovlog? Saya sudah sampai di tujuan saya di Kota Pariaman. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa, see you.